Mari kita sama-sama untuk memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT dengan membaca Alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah. Karena dengan pertolongannya Allah, kasih sayangnya Allah, sehingga kita dimudahkan untuk sholat maghrib dengan berjamaah. Ini adalah satu hadiah anugerah kasih sayangnya Allah kepada kita. Banyak orang yang lebih sehat dari kita, rumahnya lebih dekat daripada masjid ini, kemudian lebih kaya, lebih sebagainya. Banyak fasilitas yang diberikan oleh Allah ke dia, tetapi oleh Allah mereka belum dipilih digunakan untuk mendatangi panggilannya Allah. Maka apabila kita mensyukuri nikmat perkara ini, maka Allah akan mudahkan untuk mendatangi panggilan Allah berikutnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini adalah panutan kita, Nabi akhir zaman yang kita harapkan syafaatnya. Rasulullah SAW sangat sayang kepada umatnya, melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya, lebih sayang. Sehingga beliau ketika meninggal ini yang dibicarakan, yang diingat umati. As-sholat. Begitu juga nanti ketika semua manusia telah meninggal dunia di padang mahsyar, semua bingung memikirkan keadaan dirinya masing-masing, maka Rasulullah SAW ini juga memikirkan umati. Bagaimana keadaan umat? Dia memikirkan kita ini. Maka hadirin Allah SWT, bagaimana kita selalu kita banyakkan untuk sholawat kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, sesungguhnya kita sama-sama hadir di majelis ini. Ada yang rumahnya lebih jauh, ada yang dekat. Untuk duduk di sini sama-sama ini semata-mata memikirkan akhirat kita masing-masing. Karena kita semua ini akan pergi meninggalkan dunia. Entah yang tua dulu, entah yang muda dulu, entah yang bayi, entah yang kecil, entah yang kaya, entah yang miskin, entah pejabat, entah rakyat, semuanya akan meninggalkan dunia alias mati. Maka perkara ini pasti akan datang kepada seluruh manusia. Kalau kita ini tidak cepat-cepat berpikir kepada perkara ini, kemudian datang namanya kematian, maka kita akan menyesal yang dalam, akan menyesal yang tidak ada obatnya. Sehingga siksa yang paling pedih dikatakan para ulama adalah penyesalan. Kenapa dulu di dunia saya kok enggak sholat, atau kenapa dulu kita di dunia kok tidak ke masjid, atau kenapa di dunia dulu kita kok tidak banyak berzikir, baca Al-Quran, menjalankan perintahnya Allah yang lain. Penyesalan. Maka untuk itulah hadirinnya dimuliakan oleh Allah SWT, waktu Allah SWT masih diberikan kepada kita, maka bagaimana kita sama-sama saling berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan amal-amal kita. Maka penting sekali kita punya amal ini. Ada yang amalan rutin yang sudah biasa dikerjakan, maka ini kita atur waktunya. Oh, ini waktunya jam baca Quran. Oh, ini habis sisa waktunya mungkin zikir. Oh, nanti malam waktunya tahajud. Oh, ini waktunya mendatangi sholat 5 waktu. Oh, ini waktunya
silaturahmi, waktunya taklim dan sebagainya. Nah, waktu-waktu yang telah kita kerjakan ini bagaimana kita istiqomahkan. Maka nanti akan datang satu masa, satu waktu, kalau amalan yang sudah kita rutin itu tadi ketinggalan, kelewatan, maka akan rasa semacam penyesalan, semacam ada kerugian di hati. Maka inilah namanya amalan itu menjadi mizat, menjadi kecintaannya. Maka hadirin Allah Taala, kalau tidak begitu, sembarang terserah, maka nanti kita akan rugi, kelewat lagi enggak duha, kelewat lagi enggak isra. Biasa hati ini enggak ada rasa menyesal. Tapi kalau kita jaga, kita perhatikan waktu-waktu, maka melewatnya akan ada penyesalan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi ini alhamdulillah kita bukan menasihati Bapak Ibu sekalian di sini, tapi kita ini sama-sama bermusyawarah bagaimana belajar bersama-sama mengingat atas kehidupan akhirat. Karena perkara akhirat ini kalau tidak sering dibicarakan akan lupa. Perkara dunia aja enggak sering dibicarakan, itu nyata, enggak dibicarakan, lupa. Kancing baju kita ini berapa contohnya? Berapa jumlahnya? Belum tahu, hitung dulu. Nah, ini contoh kecil saja, belum yang lain. Maka ini penting lagi dan lagi bicara pentingnya akhirat. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, ini alhamdulillah kita sama-sama satu rombongan dari Berampil. Ya, ini bermacam-macam dari daerah, bermacam-macam dari rumah tangga. Kita semua ini bukan pengangguran. Kita semua ada pekerjaan, ada keluarga. Semuanya kita kerjakan dengan menyesuaikan hak-haknya masing-masing. Hak keluarga ditunaikan, juga dinafkahi, juga ditinggal ikutkan. Jadi kita akan berangkat ini sudah ada persiapan setahun yang lalu. Setiap bulan 11 ini niat untuk fisabilillah. Mungkin petani habis panen menyisihkan mungkin sedikit hartanya disisihkan untuk fisabilillah. Begitu juga pekerja yang lain. Jadi intinya hak yang di keluarga kita tinggali, kita penuhi. Maka kita baru musyawarah dengan keluarga, berangkat bisa. Maka hadirin Allah SWT, kita sama-sama di sini dalam rangka pertama yaitu islah, memperbaiki diri kita masing-masing. Memperbaiki diri kita masing-masing, bagaimana memperbaiki imannya, ibadah, sholatnya, ilmunya, kemudian muasyarah, muamalah, akhlak, semuanya ini belajar diperbaiki, mengikuti sesuai arahan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan Quran hadis. Hadirin makan Allah SWT, kemudian belajar makmurkan masjid-masjidnya Allah. Karena masjid ini bila tidak kita perhatikan, masjid ini kosong, maka akan datang musibah. Tetapi selagi di daerah itu ada orang makmurkan masjid, wirawiri ke masjid, kemudian yang kedua masuk amalan, masuk ke rumah menghidupkan amalan rumah, ucapkan salam, maknanya menghidupkan amalan rumah, taklim dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada orang yang keluar fisabilillah, maka kampung itu akan Allah jaga dan akan terhindar dari segala musibah. Maka untuk itulah hadirin Allah Ta'ala, kita ingin makmurkan masjid semua, masjidnya orang Islam. Kemudian yang ketiga, diingatkan Allah Ta'ala dalam rangka bersilaturahmi sesama orang Islam di kiri kanan masjid ini. Dan semua ini dikerjakan semata-mata mengharap ridho Allah SWT. Maka untuk itulah diingatkan Allah Ta'ala. Nah, kita di sini dilarang bicara politik, khilafiyah, masyarakat dan nasional. Kita sudah berbuat sendiri,
kita tidak meminta-minta, tapi bagaimana kita sama-sama kerjasama untuk menghidupkan makmurkan masjid, kerjasama untuk menghidupkan amalan-amalan yang lain. Maka atas perkara ini sangat senang sekali bila Bapak-bapak ada waktu 3 hari, 2 hari, 1 hari, 1 jam, berapalah waktu yang disediakan untuk bersama-sama menghidupkan perkara ini. Maka atas perkara ini kita niatkan sama-sama. Insyaallah ya. Allah yang salah dari bodoh saya mohon maaf. Semuanya ini bukan menasihati bapak-bapak, tapi menasihati diri saya sendiri. Saya bicara seperti ini supaya diri saya ini bisa mengerjakan. Maka bila yang baik kita amalkan, ada yang salah kita tinggalkan. Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.